yang ditulis oleh beliau tentang adab dukhul masjid. Adab tata cara ketika kita masuk ke masjid. Al-Imam Ghazali selalu menuliskan karyanya dengan adab shalah, adab istiqamah minan naum, adab an-naum, adab wudu, adab tayammum, adab khuruj minal manzil, adab. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, beliau bersabda, "Adabani Rabbi wa ahsana ta'dib." Aku telah dididik, diajarkan oleh Tuhanku, diberikan pelajaran oleh Tuhanku dengan sebaik-baiknya pelajaran. Ketika seseorang memiliki adab, insya Allah beliau memiliki akhlak. Karena adab dan akhlak satu bagian yang tidak bisa terpisahkan. Kalau kita bahas tentang air, pasti ada wadahnya. Air nggak mungkin nggak ada wadahnya. Kalau air nggak ada wadahnya, jatuh. Kalau air hujan itu nggak ada wadahnya, dia jatuh. Mau wadahnya itu merupakan kali, mau wadahnya itu merupakan lautan, mau wadahnya itu merupakan gelas, mau wadahnya itu merupakan mangkok, apapun ada wadahnya. Ini dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Adabnya seorang hamba pasti ada ruh dengan jasad. Ada jasad yang tidak ada ruh, nggak bisa dikatakan hamba. Adab dan akhlak dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Seseorang yang menjalankan adab dengan sesungguhnya, pasti orang tersebut berakhlak. Seseorang yang berakhlak, pasti orang tersebut memiliki adab yang sangat luar biasa. Pesantren saya di Sukabumi itu, ya, Ta'limul adab wal akhlak. Ya. Jadi amal, ya. Akhlak itu sopan santun. Nah, sopan santun itu harus dengan ilmu, harus dengan dasar, ya. Harus dengan pengetahuan. Ketika seseorang dikatakan akhlaknya mulia, pasti pekerjaannya dia penuh dengan adab. Jelas ya? Jelas kan? Ya udah kalau begitu. Kalau ngaji mau contoh itu enak. Jelas nggak? Jelas. Ya udah. Siapa ya? Ada nih kacamata. Ya, kaca mata.
Sinun itu nama orang. Ya. Dia lagi di dalam perjalanan sama satu orang tua. Dia bilang mau kemana? Mau ke Bogor. Contoh nih contoh. Ya udah jalan bareng sampai di Bogor. Dia bilang, bapak itu kebetulan tinggalnya di Bogor. Ya. Atau dari Bogor ke Kramat Jati deh, ke Condet. Bapak itu kebetulan tinggalnya di Condet. Orang paling kaya dan rumahnya paling terbuka, rumahnya dia. Si Sinun ditanya sama itu bapak, nah kamu mau tinggal di mana? Langsung dibilang, saya pengen tinggal di rumah paling besar. Dia bilang rumah paling besar, paling mewah rumah saya. Enggak, katanya ada. Mana? Tuh, Musola Nurul Huda. Tapi Musola Nurul Huda gak besar, kecil. Ditanya, rumah ente bisa gak terbuka sehari semalam 5 waktu? Rumah ente selalu gak siapa aja bisa masuk ke situ? Rumah ente bebas gak orang pakai airnya? Rumah ente bisa nggak untuk orang disediain untuk umum istinja dan lain-lain bebersih di situ? Ada. Berarti rumah kecil. Sebesar apapun rumah tersebut nggak bisa dibandingin dengan masjid atau musola. Orang dari Condet boleh nggak masuk di situ? Orang dari Kramat Jati boleh masuk di situ nggak? Orang dari Cawang boleh nggak? Orang dari Surabaya boleh nggak? Orang dari mana aja nggak ditanya mau ketemu siapa? Karena tahu dia akan menemukan Allah Jalla Jalaluhu. Kelihatannya memang nampak di depan mata kita kecil, tapi sesungguhnya itu nanti akan menjadi saksi kita di akhirat. Amin ya rabbal. Ketika kita melangkah masuk ke dalamnya, kita baca selawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh selawatnya bebas. Kita mau baca selawat apa aja boleh. Ya. Ente mau baca selawat apa aja boleh. Mau baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan mau baca lagi Allahumma sholli ala Muhammad salatan pada 5 boleh. Mau baca selawat apa aja? Terserah ente. Jangan dipermasalahin. Kok baca selawat ini, kok baca selawat ini, yang masalahin, yang masuk kagak baca. Kadang-kadang kita masalahin masalah sirah selawatnya, yang enggak berselawat banyak kagak dimasalahin. Betul. Aduh pusing nih. Hati-hati rezeki udah kayak pusing nih. Insyaallah rahmat. Rezekinya, telatennya, rapinya kan pusing. Lebih pusing. Masih kecil pakai kacamata juga begini. Masih kecil, ini juga sama. Gayanya, tidaknya. Tidaknya dia. Nggak begitu. Begitu begitu juga. Ada. Oke, dua-dua. Terusin. Waftahli ya Allah, bukakanlah untuk saya abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Kita minta dibukain sama Allah pintu rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat ya Allah, biar tercurah untuk kita semua. Amin ya rabbal. Habis selawat kita baca ya, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, pintu rahmatmu. Ya, rahmat Allah itu wasi', rahmat Allah itu besar, luas. Wala tai'asu min rahillah, ya. Jangan kita merasa kecil atas rahmat Allah, ya. Inna rahmati wasi'ah. Allah, sesungguhnya rahmatku itu sangat luas, sangat besar. Jadi kita jangan kecil hati dengan rahmat Allah. Tapi kan saya begini, tapi kan saya hati-hati, minta rahmat Allah luas. Ya. Jangan hitung-hitungan. Allah bagi rahmat dikit dong, jangan. Ya, kalau rahmat dikit anak kayak gimana? Ya. Minta rahmat sama Allah sebesar-besarnya. Ya. Nggak usah takut apa yang kita perbuat
malu. Ya, orang sono punya dosa banyak, sombong. Ya Uji, sono, sombong, hanya punya kontrakan, punya, enak, betul nggak? Gitu, kalau punya mobil, punya, enak, betul nggak? Ya punya duit, punya, enak. Nah, punya dosa, punya, sombong. Oh, sombong. Gitu, nggak usah takut. Allahumma firli dunubi, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa aku, ya, insyaallah. Ya, ampuni dosa-dosa. Ya Rasulullah taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kal lamami, ya. Wahai manusia, janganlah kamu takut atas pengampunan Allah. Sesungguhnya pengampunan Allah itu atas dosa-dosa besar itu bagaikan menghapus bulu alamah. Bulu alamah itu bulu-bulu kecil ini, ya. Yang nggak kelihatan mata tuh, ya. Yang alamah itu, ya. Ada punya nggak? Ada nggak? Hah? Bulu sini nih, ada bulu nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak Pak Haji? Ada? Semua di sini ada? Ada nggak? Ada nggak? Kalau hilang 10 bisa lihat, bisa tahu nggak? Hilang 10, kelihatan nggak? Begitu juga dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nggak boleh merasa minder atas apa? Rahmat Allah. Waftah li abwaaba rahmatik, maka bukakanlah bagi saya pintu rahmatmu. Ketika dosa tersebut yang kita miliki sangat banyak dan besar, kita minta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma firli dunubi waftah li abwaaba rahmatik, ya Allah, ampuni dosa saya dan bukakanlah pintu rahmat untuk saya. Ya, minta sama Allah. Diawalin sama selawat. Selawat itu biasanya nih, ya, Allah tuh paling sayang sama manusia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul nggak? Betul nggak? Syafi'ul ummah. Nabi satu-satunya yang bisa memberikan syafaat untuk umatnya. Gara-gara Nabi bisa memberikan syafaat kepada umatnya, pertama syafaat itu 70.000, setiap satu orang daripada 70.000 itu bisa memberikan lagi kepada 70.000. Saya nggak tahu di golongan yang mana kita dapat. Yang penting, insya Allah kita berharap mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Paling tidak kita bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Amin ya Rabbal. Kenapa demikian? Karena rahmat Allah itu wasi'ah. Ya, rahmat Allah itu luas. Saya nih, ya saya nih biasa. Coba, ayo kita jujur ya. Mau jujur nggak? Saya takut semua bersama. Jujur takut ya Allah. Apa yang memberikan dari apa? Ini kayak ini juga
begitu.